Dira, lihat nih kakak kamu, hebat ya dia. Tuh nilainya selalu bagus, peringkat 1 lagi di kampusnya. Nanti kalau kamu udah lulus SMA, kamu harus kayak kakak kamu ya. Dapat beasiswa, terus kuliah di luar negeri. Paham? Iya Pak, Dira janji Dira bakal jadi peringkat 1 di sekolah dan dapetin nilai yang sempurna buat Papa. Dira, bukan cuma nilai akademik yang harus bagus. Nilai sikap kamu juga harus bagus. Paham? Iya Pak. Bagus. 625 dikali 250. Kalkulator aja deh. Bu, maafin Tisa ya Bu. Tisa nggak bisa nolongin Ibu saat itu Bu. Tisa cuma bisa lihat Ibu dari kejauhan. Tisa lemah, Tisa nggak bisa berbuat apa-apa buat Ibu. Maafin Tisa ya Bu. Tisa juga gak bisa ngelain rasa trauma Tisa terhadap ini semua Bu. Tisa terlalu sayang sama Ibu. Tisa gak bisa ngelupain Ibu gitu aja Bu. Ini gak adil buat Tisa. Kalau Tisa bisa minta sama Tuhan, Tisa pengen Tisa aja yang gantiin Ibu Bu. Jangan Ibu. Tisa sayang Ibu. Maafin Tisa ya Bu. Tisa janji sama Ibu, Tisa akan ikutin semua kata-kata Ibu. Tisa akan berjuang untuk jadi orang yang sukses, orang yang cerdas, biar kita gak selalu dihina terus Bu. Ibu yang tenang di sana ya Bu. Tisa janji Tisa bakal dapat beasiswa di universitas yang Ibu dan Tisa impikan Bu. Tisa janji. Lihat rumah. Tunggu. Katanya hasil ujian udah pada keluar loh. Oh iya. Iya, Ya udah, tunggu apa lagi? Kita lihat aja yuk. let's go. Itu tuh pengumumannya. Tapi udah ketebak gak sih peringkat 1-nya siapa? Pasti si Dira kan? Bisa aja deh kalian. Kalau bener gue peringkat 1, gue bakal jajanin kalian deh. Serius lah? Ya serius lah. Bisa aman nih uang saku gue. Kalau perlu seminggu kalian gue jajan. Asik. OMG Ra, kok lo bisa kalah sih sama si cewek aneh itu? Hah? Maksud lo? Lo peringkat 2, Ra. Peringkat 2? Siapa yang peringkat 1? Cepet-cepet, lo harus lihat tuh. Di sini sih Tisa Ra namanya. Tisa? Tisa Paseo? Si Bener-bener. cewek yang agak aneh itu? Dia tuh bukan aneh aja, Ra. Itu kayak orang gila tahu. Masa setiap ada keramaian, dia suka teriak-teriak gak jelas kayak gitu? Oh, pasti kecewa nih sama gue. Yah, gak jadi jajan dong Far kita. Nggak sedih ya? Kalian jajan mulu yang dipikirin. Udah sebut. Go. Guys, PMTK udah beres belum? Boro-boro anjir, susah. Biarin aja lah, kan kita juga jam kesini. Ucingan sabi kali ya? Skuy. Ayo langsung aja yuk. Pempimpa alayung gambreng. Boy ucing dulu sana cepet. Siap ya? Ngacir. Woi, sini dulu. Sini. Ucing, sini kejar. Sini lu mau kemana? Dia lari. Bisa kenapa tuh? Ya tuh bisa kenapa? Ya ampun. Ayo, oke. Udah gila tuh. Pergi dari sini. Pergi dari sini dari teman gue. Lihat dulu 12. Wah, kita harus beli gak sih? Itu si Tisa loh. Kok dia sama si Kenzo ya? Ngapain ya? Palingan dia kemar lagi gak sih? Udah lah, Jadi biarin. Gak usah dipikirin, kita kelas aja. Yuk, go. Bentar dulu, duduk dulu. Ada apa, Lek?
Bisa tadi serem banget ya. Iya tuh sekarang emang itu sebenarnya ibunya meninggal, jadi perilakunya agak aneh. Bentar. Tadi si Tisa kenapa sih? Ya nih kenapa penasaran banget gue? Udahlah nggak penting ini. Palingan juga cuma lagi ada masalah doang. Udah ya Mika, ini kita ngerjain MTK lebih penting daripada drama si Tisa itu. Ayo Far. Sabar Tis. Ya dulu ya. Duduk dulu. Bentar ya, gue mau ambil minum dulu. Nih, minum dulu. Udah ya, tenang. Nih minum kamu. Makasih ya udah nolongin. Iya, sama-sama. BTW lo kenapa sih? Bukan kewajiban aku untuk ngasih tahu tentang semua masalahku ke kamu. Sekali lagi, thanks. Lah, emang aneh tuh cewek. Cia. Oh, Kenzo, ada apa? Lo tetanggaan kan sama Tisa? Iya, Sebenarnya dia tuh kenapa sih kayak punya trauma gitu? sebenarnya dia tuh emang trauma sama kejadian ibunya yang ketusuk di pasar. Jadi dia tuh nggak suka tempat-tempat rame. Oh, kasihan juga dia ya. Lo bantuin dia ya, Ken? Bantuin gimana maksud lo? Bantuin buat hilangin rasa traumanya Tisa. Tapi gue gak janji ya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nilai hasil ujian kamu kemarin, Dira? Alhamdulillah, memuaskan kok, Pak. Ya kah? Mana coba? Papa pengen lihat dulu. Bentar, Pak. Lihat. Ada satu yang 97 ya. Hah? Kamu ranking 2, Dira? Iya, Pak. Emang kenapa? Yang penting nilai aku bagus-bagus kan? Kan udah beberapa kali Bapak bilang kamu percuma kalau nilai kamu bagus tapi kamu ranking 2. Tapi Dira udah berusaha, Pak. Tapi ya kayak gitu hasilnya. Itu artinya usaha kamu belum maksimal, Dira. Kalau perlu, mulai besok, dari kamu pulang sekolah sampai kamu berangkat sekolah lagi, semua waktu yang kamu punya, kamu habiskan hanya untuk belajar. Tapi Dira juga manusia, Pak. Punya rasa capek, dan kadang manusia itu ada di atas dan ada di bawah. Alah, banyak alasan kamu. Pokoknya Bapak nggak mau tahu. Kamu harus bisa memperbaiki nilai dan posisi kamu di sekolah. Paham? Capek, Pak. Harusnya kamu contoh kakak kamu. Gak bisa kamu kayak dia. Kita itu beda, Pak. Jadi nggak usah dibanding-bandingin. Pak, kunci motor aku nggak? Motor kamu Papa sita. Uang jajan kamu juga Papa potong. Sampai kamu bisa benerin nilai sama peringkat kamu di sekolah. Tapi kan aku baru pertama kali jadi peringkat 2, Pak. Masa sampai segitunya sih? Motor aku disita, uang jajan aku dikurangin. Mana cukup buat jajan plus ongkos ke sekolah? Papa nggak peduli, Papa nggak mau tahu. Pokoknya Papa ingin kamu disiplin dan belajar dari kesalahanmu ini. Emang ini baru pertama kalinya untukmu. Tapi nanti kalau terjadi lagi, mau apa kamu? Terserah Bapak deh. Biologi mana ya? Lah, bukannya Tisa ya? Hei, ngapain nih? Bisa nggak sih nggak usah ngagetin? Yalah, itu doang kaget lu. Serah. Nih, dingin amat ya cewek. Hati-hati, ntar lu beku loh. Hahaha, lucu. By the way, gue udah tau lah kenapa skop itu suka tiba-tiba berubah pas keramaian. Gak peduli. Iya, menurut gue, lo itu harusnya nggak usah trauma sama kejadian nyokap lo. Soalnya jodoh, umur, rezeki itu udah ada yang ngatur. Bisa nggak sih kamu nggak usah ikut campur urusan aku? Gue cuma mau bantuin lo. Aku gak butuh pahlawan kesiangan kayak kamu. Aneh tuh cewek. Si Tisa mana sih? Iya, mana ya si Tisa? Coba lo tanya aja deh Far ke si Cia. Udah bagus tuh, coba lo tanya. Oke. Cia, Far? Cia, sekarang tau nggak si Tisa lagi ada di mana? Palingan dia sekarang di perpustakaan. Kan sekarang dia nggak suka sama tempat-tempat rame.
Loh, emangnya kenapa? Ya semenjak ibunya ketusuk pas demo, jadi dia trauma sama tempat-tempat ramai. Oh gitu ya. Ya udah, makasih ya, Cia. Oke. Nah, gimana Far? Kata si Cia sih, si Tisa lagi ada di perpustakaan. Terus dia lagi ngehindarin tempat-tempat ramai gitu kayak kelas. Loh, kenapa? Kata si Cia juga, dia tuh punya trauma masa lalu karena ibunya pernah ketusuk waktu ada demo gitu. Kasian banget ya dia. Iya. Kayaknya gue punya ide bagus nih buat ngerjain si Tisa. Hah? Lo mau ngerjain Tisa? Gak kasihan apa dia udah menderita malah mau lo kerjain? Iya, lo aneh banget, Ra. Kalian kan tahu dia itu sekarang jadi peringkat 1 di sekolah. Ya, tapi nggak gini juga kan caranya. Ya terus emang kenapa, Ra? Kenapa? Kalian kan tahu bokap gue kayak gimana. Bokap gue itu selalu ingin gue jadi peringkat 1. Kalau enggak, kalian tahu kan apa yang bokap gue lakuin? Iya sih, tapi kayaknya kita nggak bakal ikut-ikutan deh. Iya. Yaudah deh, kalau kalian nggak suka, gak usah jadi teman gue lagi. Nggak. Kita bakal ikutin. Baiklah anak-anak, pembelajaran telah usai. Silakan kalian bersiap-siap untuk pulang. Terima kasih, Pak. Loh, Tisa mau kemana tuh? Buru-buru amat. Kayaknya dia buru-buru pulang karena takut rame. Emang iya ya, Ci? Enggak, paling dia ke perpus dulu sampai sekolah agak sepi. Bagus deh kalau begitu. Bagus dari mananya, Ra? Kan kita nggak bisa Udah yuk, kita cepet aja. Udah ngaco dulu lu, Ra. Dulu juga selesai ngomong, ih. Ih, lihat gak sih? Ih, keren banget. Harus beli. Harus beli gasik ya, tigaan gitu. Si anak-anak tuh sikat gak? Let's go. Sikat dong. Anak-anak. Aku. Iya, sini loh. Kenapa ya? Kok manggilnya kayak gitu sih? Lo bisa nggak sih nggak usah sok pintar? Dira Rantai, siswi kelas 12 IPA 3 yang meraih posisi 2 dengan nilai terbaik seangkatan. Udah capek ya? Bersaing secara sehat di bidang akademik sama aku. Kalau kamu pengen peringkat 1 lagi, kuncinya cuma belajar, dan belajar. Itu doang kok. Berani-beraninya lo ngebantah, bukannya kayak gitu. Berisik. Karena dia baru pertama kali juara 1, gimana kalau kita kasih hadiah aja? Kayak gini nih contoh. Kejadian ini, Ibu, kayak orang nggak tahu malu banget sih. alah, gak usah pura-pura doh. Marah buru-buru. Makanlah, kurang ajar. Sana bu. Gue bisa gak sih gak usah dari hidup gue? Lo itu cuma jadi kenal, tau gak? Udah, Ra, sabar aja. Gue gak bisa sabar lagi Mika. Dia udah bawa pengaruh buruk buat hidup gue. Bisa. Oh ya, stop. Kalian ini apa-apaan sih? Orang kena panic attack gini nih, malah kalian bully. Gak ada otak apa kalian, ha? Lo bisa gak sih gak usah ikut campur urusan gue? Jelas ini bakal jadi urusan gue ya. Gue gak akan biarin lo semua nindas orang lain, apalagi Tisa. Dan tentang ini, gue laporin kalian semua ke guru BK. Udah yuk cepet. Tenang dulu ya. Duduk dulu ya. Sabar ya Tis, tenangin diri lo. Tarik nafas pelan-pelan. Tenang. Tenang ya. Pokoknya lu nggak boleh takut. Gue nggak akan biarin lagi Dira sama teman-temannya itu nindas lo kayak gini. Oke? Aku takut Ken. Aku takut sama kejadian itu. Kejadian ibu. Pendemo. Keramaian. Aku takut semuanya Ken. Ya pokoknya selama ada gue, lo pasti bakal aman. Ya? Makasih ya. Pahlawan kesiangan.
pahlawan kesiangan lagi. Begitu juga kali. Makasih aja. Iya, makasih ya. Enzo knalpot. Iya, sama-sama Pak Seo. Iya baik Bu, terima kasih infonya. Waalaikumsalam. Telepon dari siapa, Pak? Siapa kamu bilang? Kamu gak ngerasa bersalah apa? Kenapa bisa-bisanya kamu bikin masalah di sekolah? Aku kayak gitu tuh karena aku kesel sama Tisa karena dia ngalahin aku di bidang akademik. Tapi nggak gitu caranya, Dira. Buat apa nilai kamu bagus tapi sikapmu jelek? Papa nggak mau kamu berpikiran sempit kayak gitu. Papa sadar gak sih? Aku kayak gini tuh karena Papa. Karena Papa selalu neken aku. Papa cuman mau kamu Dokter. Iya, aku tahu. Papa mau aku jadi dokter. Tapi itu bukan karena kemauan aku, Pak. Itu karena kemauan Papa kan? Apa namanya kalau bukan ditekan? Berani kamu ngebentak Papa. Lagi pula kalau Papa nungguin kemauan dari kamu mau sampai kapan? Maaf, Papa yang terhormat. Dira, Papa belum usah bicara. Bisa, lo nggak apa-apa kan? Kemarin si Dira sama teman-temannya ngapain lo? Aku baik-baik aja kok, Ci. Si Dira emang keterlaluan, harus dikasih pelajaran. Guys, jangan cari masalah lagi sama Dira dan teman-temannya. Gak bisa, Sa. Dia udah ngebuat lo keinget sama ibu lo terus. Cia, ibu di mana, Cia? Kamu pasti tahu kan ibu ada di mana? Ibu lo udah gak ada. Gak mungkin, Cia. Ibu pasti masih ada kan? Kalaupun ibu udah gak ada, tolongin aku ya, Cia. Tolong apa? Kamu buat bunuh aku sekarang juga. Jangan Cepetan, gila Cia. deh, Sa. Aku nggak gila, Cia. Kamu nggak tahu betapa beratnya aku kehilangan seorang ibu. Cepetan, Cia. Ken? Ya ampun Tisa. Kehilangan seorang ibu, Cia. Tisa, hei Tisa. Tenangin diri lo, atur nafas lo. Hilangin semua pikiran yang bikin lo gak tenang. Udah ya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Makasih ya, Ken. Kali-kali lo hati-hati kalau ngomong. Yuk, duduk dulu. Nah, sabar. Tenang ya, Tis. Udah kenal. Maaf, aku gak ada waktu untuk ngadain kalian. Kayak banget lo. Seng banget lu. Lo nggak boleh gitu ya. Ibu lo pantas buat mati. Ibu lo pantas buat tusuk dan pantas juga buat mati tragis. Kamu apa ngomong kayak gitu tentang ibu aku, hah? Kamu nggak seharusnya ngomong kayak gitu tentang ibu aku. Ya suka-suka gue lah. Mulut-mulut gue kan. Ibu gak pantas mati kayak gini, Bu. Halah, sakit fisik mental tuh pastinya. Iya dong, pastinya. Enggak. Tisa. Ibu lo itu pantas buat mati. Kalau bisa sekalian lo juga ikutan mati. Biar hidup gue itu tenang banget. Kalau jahat banget sih, Ra. Ngedoain orang mati. Lo nggak usah ikut campur ya, Mik. Ya, aku mau ketemu sama ibu, aku harus mati ya. Aku harus mati. Apaan sih lo pegang-pegang? Astagfirullah, Tisa. Tisa! Woi, stop! Lo apa-apaan sih? Kalian bertiga ini gak ada habisnya ya? Lo terutama. Lo jangan menghasut teman-teman lo buat benci orang lain. Pengecut tau gak? Belain aja terus. Udah cabut. Bilangin orang. Tisa. Tis? Tisa kenapa? Kayaknya Tisa pingsan, kita bawa ke UKS aja yuk. Ayo. Ibu. Ibu. Lo udah cuman. Tisa. Ken, ibu aku mana, Ken? Tisa dengerin gue. Cia, ibu aku mana? Tisa, lo tenang. Gak bisa lo gini terus. Ibu lo udah tenang di sana. Lo harus ikhlas nerima semuanya. Kalau lo gini terus, yang ada ibu lo malah makin gak tenang. Lo sayang kan sama ibu lo? Aku sayang banget sama ibu, Ken. Makanya aku ingin selalu dekat sama ibu. Kalau gini terus, ibu lo malah dipersulit di sana. Lo harus selalu doain ibu lo, bukan dengan kayak gini. Lo mau ibu lo dipersulit, enggak kan? Iya, Sa. Lo harusnya nerimain semuanya. Tapi susah buat aku, Ken. Gimana caranya biar aku bisa nerima semuanya? Dengerin gue, Tis. Pertama, lo harus ikhlas nerima semuanya, nerima keadaan. Kedua,
Lo harus lebih terbiasa lagi sama keadaan-keadaan yang bisa bikin lo keinget sama kejadian itu. Lo harus lebih percaya diri lagi. Gue yakin lo pasti bisa. Aku nggak janji kan, tapi aku akan berusaha ikutin saran dari kamu. Thank you udah selalu nolongin aku. Thank you juga Ci. Dira, Lo Ken, ngapain lo kesini? gue cuma mau ngingetin lo ya, jangan pernah ganggu atau bully Tisa lagi. Ngerti? Lo itu kenapa sih ngebelain dia terus? Suka lo sama dia? Ini gak ada hubungannya sama itu ya. Harusnya gue tanya sama lo punya masalah apa sih sama dia? Gue benci sama dia karena dia udah jadi peringkat 1 di sekolah. Hah? Serius? Lo tuh sehat gak sih? Ya sehat lah, kalau nggak sehat ngapain gue sekolah? Terus ngapain lo bully Tisa? Emang dengan cara itu bisa merubah fakta bahwa lo peringkat 1 di sekolah? Hidup ini bukan cuma tentang lo ya, Tuan Putri. Tapi gara-gara dia, bokap gue jadi sering marah-marah sama gue. Gak ngerti gue sama lo. Lebay lo. Asal lo tahu ya, lo gak bisa perlakuin orang kayak sampah kalau lo mau diperlakuin kayak berlian. Lo itu nggak tahu kehidupan gue sebenarnya kayak gimana. Jadi nggak usah ngejudge hidup gue kayak gitu. Emang separah apa sih masalah lo? Paling dikurangin uang jajan kan? Oh, atau lo disuruh belajar terus lo gak mau? Lo salah. Lo gak ngerti dan gak akan pernah ngerti. Wah. Dira! Hei! Pah, besok aku izin keluar ya sama teman-teman. Gak, Masa nggak boleh sih, Pak? Sebentar aja kok. Papa bilang enggak ya enggak. Kamu sadar gak sih? Gara-gara sikap konyolmu itu, Papa disuruh ke sekolah lagi tau enggak? Aku nggak akan pernah berhenti berulah sebelum Papa sadar. Sampai kapan kamu kayak gitu? Jadi dokter ada pilihan terbaik untuk kamu. Untuk aku atau untuk Papa? Aku bukan robot, Pak. Yang bisa Papa atur atau Papa tekan seenaknya supaya tujuan Papa tercapai. Aku anak Papa. Gak usah banyak drama kamu. Mama pasti sedih sih ngeliat cara Papa mendidik anaknya. Gak usah bawa-bawa mama kamu. Kenapa? Karena Papa keinget dulu di saat Mama sekarat dan butuh Papa, tapi Papa nggak pernah datang. Papa lebih mentingin kerjaan Papa dibanding keluarga sendiri. Cukup Dira, Papa gak mau denger itu lagi. Kalau Papa masih mentingin ego Papa, jangan pernah berharap aku bisa bahagia. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk bab tentang puisi. Ada yang tahu apa itu puisi? Ya. Puisi adalah sebuah karya sastra yang diucapkan dengan perasaan, yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Kalau ciri-ciri puisi bagaimana? Saya Pak, silakan diajar. Puisi biasanya berbentuk bait dan menggunakan kiasan-kiasan yang indah serta biasanya menggunakan majas Pak. Oke bagus guys. Ada yang berani nggak membacakan sebuah puisi? Tisa, ayo katanya mau latihan percaya diri. Ayo. Aku takut akhir. Malu belakangan. Ayo. Saya Pak. Silakan Lisa. Ayo Tis, lu bisa. Ayo. Sampaikan rinduku pada sang fajar yang baru terbit. Kutitipkan rindu yang tak sedikit untuk yang pergi tanpa pamit hingga tinggalkan luka pahit. Pada sang surya yang tenggelam, sampaikanlah ada pada kelam bahwa ada rindu yang tak pernah padam, selalu bergelora meski merajam. Pada langit yang kelabu, mimpikan aku dengan ibu. Pertemukan aku dengannya, walau hanya sekejap saja. Aku rindu padanya, rindu melihat sosoknya, lapar akan senyumannya.
dan haus akan tegurannya. Maaf Pak, saya ingin ke toilet. Loh, Tisa, Ra, lebay banget ya dia. Masa gitu aja dia nangis? Tinggal banget sih. Lo itu nggak tahu rasanya kehilangan orang tua kayak gimana. Terutama ibu lo. Jadi nggak usah sok kuat. Ya udah deh, maaf. Yang sabar ya, Ra. Maafin Tisa ya Bu. Tisa belum bisa move on dari kejadian itu Bu. Tisa masih susah untuk ikhlasin Ibu. Tisa minta maaf. Tapi Tisa janji Bu. Tisa janji sama Ibu. Tisa akan memperbaiki hidup Tisa. Selayaknya kayak dulu Bu. Walaupun tanpa kehadiran Ibu. Maafin Tisa Bu. Wah, tumben lo di sini. Nggak bikin onar lagi. Lo bisa nggak sih nggak usah nyebelin? Sehari aja. Bentar. Gue nyebelin. Lo gak salah. Lo mending keluar deh Ken, gue lagi pengen sendiri. Sebenarnya lo tuh punya masalah hidup apa sih? Kayak yang berat banget. Nggak usah kepo deh. Kalau lo lagi butuh teman curhat, bilang aja. Gue dengerin. Gue curhat sama lo. Yang ada lo nggak ngasih gue solusi, tapi lo malah ngetawain gue. Ya, itu sih tergantung dari cerita lo. Lagian nih ya, jadi orang tuh harus kuat, harus sabar. Hidup ini tuh ujian, men. Gak semua orang bisa ngerti apa yang gue rasain. Gak semua orang bisa senyum di saat hatinya sedang sakit. Kadang mereka cuma bisa bilang, yang sabar ya, yang kuat ya. Alah, itu semua gak guna, tau gak? Pikiran gue sekarang udah gak bisa diajak kompromi. Hati gue udah terlanjur sakit, Ken. Dan asal lo tahu, gue gak sekuat apa yang lo dan mereka pikir. Gue gak ada maksud buat kayak gitu. Mungkin masalah lo emang berat. Maaf, gue gak bisa ngertiin lo. Gue udah biasa kok hidup tanpa dimengerti. Cepet nih, lama banget ya. Keluar, Mik! Bentar. Apaan sih? Lo nggak lihat kita udah bawa perlengkapan alat sholat? Artinya kita mau kemana, Far? Kita mau ke masjid, Ego. Iya, gue tahu kalian mau sholat. Tapi gue pengen ngomong bentar, boleh? Tentang apa? Tentang Dira. Sebenarnya dia kenapa sih? Lu kepo banget sih, Ken. Gue serius ya. Siapa tahu gue bisa bantu. Oke, gue ceritain. Jadi Dira tuh ditekan sama papanya buat jadi dokter, tapi dia gak mau dan dia gak suka profesi dokter. Dia juga suka ditekan sama papanya biar terus-terusan lagi satu. Dan papanya juga suka kasar ke dia. Yang paling parahnya, dia dibanding-bandingin sama kakaknya karena kakaknya dapat beasiswa di luar negeri. Jadi itu yang ngebuat dia stres dan perilakunya kasar. Kasihan banget kan dia. Kita hibur dia gimana? Gak bisa segampang gitu, Ken, karena dia gak dibolehin keluar selain ke sekolah. Dilarang papanya. Ya iyalah, masa dilarang presiden? Kalau kerja kelompok, Kayaknya bisa sih, cuman harus di rumahnya kan. ya udah. Kita besok ke rumahnya. Pura-puranya kita mau kerja kelompok aja. Gimana? Ayo. Kalau malah ayo-ayoin aja sih. Ya kan siapa tahu dia bisa bahagia lagi. Ya udah deh, gue ikut aja. Ya udah, besok ketemu di sana jam 10 ya. Oke. Bye. 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 Dira, Ya, Pak? Papa udah daftarin ke les privat. Jadi besok bakal ada guru yang datang ke sini. Apa? Les privat? Pak, bisa nggak sih kasih aku kelonggaran? Aku juga mau ngerasain nafas lega kali. Nanti juga bakal ada waktunya kamu bisa bernafas lega kok. Kapan? Saat kamu udah lulus nanti. Assalamualaikum. Permisi. Siapa sih? Ngapain kalian kesini? Dira nggak aja lagi sibuk, nggak bisa diganggu. Kita mau ada kerja kelompok, Om. Boleh nggak kita kerja kelompok di sini? Bentar kok, Om. Baiklah, tapi saya cuma kasih waktu 3 jam. Lebih dari itu kalian saya usir. Paham? Siap, Om.
Ra, tuh ada temen kamu tuh. Katanya mau kerekam. Ra. Hai Ra. Rara. Loh, kalian ngapain di sini? Emang ada tugas? Kok gue nggak tahu sih? Gak ada sih, ini cuma ide si Kenzo aja tuh. Kita cuma pengen nemenin lo, biar lo nggak kesepian. BTW habis banget ya, Say. Kita kesini buat ngehibur Dira, bukan malah minta minum. Ya nggak apa-apa kan, namanya juga orang haus. Ya udah, sebentar. Gue ambilin dulu ya. Oke. Tapi emang haus sih gue juga, panas banget di luar tadi. Ken, Ya, lu kenapa sih? Kok ngelamun terus dari tadi? gue nggak apa-apa kok, gue fan aja. Jangan bohong. Cerita dong, kenapa? Sebenarnya gue kepikiran sama Dira, Tis. Dira. Loh, emang Dira kenapa? Jadi dia tuh ngalamin strict parenting gitu, dan itu ngebuat dia depresi sama bertindak keterlaluan gini sama lo. Oh, jadi Dira kayak gitu karena orang tuanya. Aku kira emang karena dia nggak suka sama aku. Makanya sekarang gue jadi bingung, gimana caranya biar bokapnya dia bisa baik sama Dira. Loh, Tis, mau kemana lo? Ke kelas! Ra, Loh, Tisa, ada apa? Ini. aku emang nggak bisa bantu banyak, tapi semoga dengan buku ini, pelajaran-pelajaran yang mungkin kamu anggap sulit bisa lebih mudah lagi. Tapi buku apa ya ini? Itu buku peninggalan ibu aku. Dulu ibu aku sering nulis-nulisin tips-tips supaya belajar gak terlalu boring dan cepat masuk ke dalam otak. Tapi kok lo ngasih ini ke gue sih? Kenzo bilang katanya kamu ada masalah sama keluarga, terutama sama papa kamu. Tapi aku gak bermaksud apa-apa, aku cuma pengen bantuin kamu supaya nilai-nilai kamu juga semakin lebih baik dan gak terlalu dimarahin sama papa kamu lagi. Oke. Tapi makasih ya sebelumnya, Sa. Lo udah peduli sama gue, padahal selama ini sikap gue sama lo itu kurang baik. Maafin gue ya. Ya gak apa-apa lah, santai. Aku juga tahu kok kenapa kamu ngelakuin itu. Pada dasarnya juga kan kamu orang baik, cuman situasi aja yang membuat kamu jadi kayak gitu. Maafin gue ya, Sa. Thanks. Ya. Aku keluar dulu ya. Oke. Duh, uang segini mana cukup deh kocokan lain. Mana ya? Mika. Dir, Gue nebeng ya? lah kan gue nanti sama Farah, ntar Farah gimana? Iya ya. Yaudah deh, gak apa-apa. Gue duluan ya Dir, bye. Dira, ngapain lo di sini? Mau jemput ya? Enggak. Pasti lu bingung kan pulang naik apa? Bareng gue aja, mumpung ada 2 helm. Tapi kan rumah kita nggak searah. Ya nggak apa-apa kali, mumpung gue jalan sama Sally. Sally siapa? Ini loh motor kesayangan gue. Aduh, pacaran kok sama motor. Gak laku, Bang. Malah ngatain, udah ayo bro naik. Udah deh. Ayo, lambat lu. Berangkat ya. Oke. Kok Kenzo sekarang jadi dekat sama Dira sih? Tisa apaan sih Tisa? Jangan berharap sama Kenzo. Kenzo itu orang baik, dia baik ke semua orang. Sini, biar gue bantu. Thanks ya, gue bak duluan. Ra, bentar deh. Ada yang mau gue omongin sama lo? Ngomong apa? Ya. Gue suka sama lo. Hah? Iya, gue suka sama lo. Lo gak denger? Oh doang. Ya terus gue jawab apa? Kan ucapan lo tadi nggak mengandung pertanyaan.
Oke, gue perjelas. Gue suka sama lo dan lo mau nggak pacar gue? Kenapa? Karena nggak akan mungkin kan, gue sama lo itu kayak surat Yasin ayat 40, yang intinya kita itu nggak akan pernah bersatu. Tapi gue percaya, kun fayakun. Bila Tuhan berkehendak, maka terjadilah. Tolong Ken, jangan paksa gue. Ra, bentar. Lagi sih Ken, kan tadi gue bilang gak mau. Itu salam gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa? Siapa anak itu tadi ya? Anaknya mana? Anak yang nganterin kamu pulang tadi. Oh, itu Kenzo. Kamu pacaran sama anak itu? Enggak kok Pak, aku cuma dianterin pulang aja. Lagian uang aku cuma 5.000. Mana cukup buat naik ojek online. Terus kenapa kamu tadi sama anak itu? Gak sengaja kok Pak. Pokoknya Papa nggak mau tahu. Kalau kamu beneran pacaran sama anak itu, Papa nggak akan sengaja kurung kamu di gudang. Paham? Gak usah di gudang Pak, di liang lahat aja sekalian, biar kamu puas. Hai Dira. Bu, apa kabar? Semoga ibu selalu baik ya di sana. Aku di sini juga udah membaik kok, Bu. Oh iya, ibu tahu gak siapa yang ngebuat aku jadi kuat dan tabah ngejalanin hidup ini? Ini semua karena Kenzo, Bu. Kenzo berhasil membuat aku lebih tenang, bisa terima keadaan, dan membuat aku jatuh cinta sama dia. Aku emang gak yakin sih Kenzo punya perasaan yang sama kayak aku. Tapi insya Allah aku akan terima apapun takdir yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk aku, Bu. Bisa suka sama Kenzo. Dira! Stop. Tunggu. Gue boleh nggak ngomong sama Dira? Sebentar aja. Boleh kok, Ken. Apa sih kalian? Gue gak mau. Udah, Ra. Kasihan tuh Kenjonya. Udah nungguin lo dari tadi. Kita duluan ya, Ra. Bye. Please, Dir, gue pengen ngomong sama lo. Bentar aja. Apa lagi? Gue udah tahu kenapa lo nolak gue. Pasti karena bokap lo kan. Gue janji, Dir, gue nggak akan ngehambat belajar lo. Stop, Ken. Stop ngelakuin hal konyol kayak gitu. Gue gak ada perasaan sedikit pun sama lo. Ada orang yang lebih tulus daripada gue. Mana ya? Kalau ketahuan sama orang bahaya nih. Duh, di mana ya? Nggak ada segala lagi. Tis, lo lagi nyari apa? Nah, kebetulan ada kamu. Kamu lihat ini gak? Kertas binder warna krem kekuning-kuningan. Iya, siapa tahu nyelip gitu di buku yang kemarin. Lihat gak? Kertas binder. Tapi kayaknya gue gak nemuin itu deh. Serius? Sorry ya, Sa. Gue udah bohong sama lo. Gak apa-apa, kasih ya. Oke, yuk. Bisa. Tunggu. Bentar. Lu besok free nggak? Free? Emang kenapa? Jalan yuk. Kemana? Nggak tahu. Pokoknya besok ketemu di Taman Asri jam 11 ya. Bye. Dih, aneh banget.
Dira, Ya, Dira, Pak. mana nyanyi kamu? Nilai kamu stuck terus di situ, nggak ada perkembangan. Maaf, Pak. Tapi Dira udah nggak sanggup lagi. Apa maksud kamu? Dira lebih milih ngakhiri hidup Dira dibanding Dira harus hidup penuh tekanan kayak gini. Loh, Dira, Dira, apa yang mau kamu lakukan? Dira, buka pintunya, Dira. Cepet nih, lama banget. Itu tuh sabar. Gila nih. Far, Om Vincent nelfon nih. Ya angkat lah cepet. Halo, Mika. Iya Om. Bisa datang ke sini sama Farah? Lah, emangnya ada apa Om? Dira, Dira mau bunuh diri. Tolong Om, Om mohon. Astagfirullah. Oke Om, aku sama Farah segera ke sana. Duh. Cepet main lagi. Kenzo. Mika. Halo Ken, gue minta tolong sama lo ke rumah Dira sekarang. Mau ngapain? Kata Om Vincent, Dira mau bunuh diri Ken. Astaga. Oke, gue tau ya. Mika, Farah. Om, Diranya ada di mana Om? Diranya di belakang. Tadi pintunya dikunci, Om bisa masuk. Tadi dia mau sesuatu. Tenang Om, urusan Dira kita yang urus. Loh, Kenyo, kamu ngapain kesini? Tenang Om, saya cuma ingin bicara sama Om. Udah, sini, cepet duduk. Om, saya mohon sama Om, jangan paksa Dira lagi untuk ikutin semua kemauan Om. Jangan ikut campur urusan saya dengan saya. Tapi Om lihat kan, sekarang dia gimana? Dia udah capek Om. Dia udah ingin akhirin hidupnya. Apa Om rela kehilangan anak Om hanya karena alasan itu? Dia nggak akan mungkin melakukan hal itu. Palingan dia cuma mengancam saya saja. Enggak Om, menurut saya itu bukan cuma ancaman. Saya kenal betul anak Om kayak gimana. Dia bisa aja nekat Om. Saya lebih tahu anak saya ketimbang kamu ya. Sekali lagi saya mohon Om, tolong jangan paksa Dira. Saya janji, saya lakuin apa aja asal Om nurunin ego Om. Termasuk saya harus pergi dari kehidupan Dira. Baiklah, karena saya tidak ingin kehilangan anak saya akan mengikuti kemauan Dira. Karena mana ada juga dokter yang psikisnya kayak gitu, kesian pasiennya nanti. Baik Om, terima kasih banyak. Kalau begitu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ra, oh di dalam kan? Iya lo di dalam kan Ra? Kalian ngapain sih kesini? Udah sana pergi. Coba nih, buka. Gak bisa Far. Semoga. Kita berdoa dulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Ra, stop Ra. Gak usah ngelakuin Gak ini. mau Mika. Mau. Gak bisa, lu gak boleh minum ini. Lo semua diem. Kalian gak akan pernah tahu gimana rasanya jadi gue. Jadi jangan pernah ngelarang gue buat gak minum minuman ini. Sini Pak. Gak bisa, Ra. Gak bisa Ra. Stop! Papa mohon jangan lakukan lagi anak. Papa janji, berapapun nilaimu nanti, berapapun rankingmu nanti, Papa akan tetap sayang padamu. Tolong jangan lakukan hal ini, Nak. Papa beneran janji. Iya, sayang Papa janji. Dira juga minta maaf sama Papa. Karena Dira gak pernah nurutin apa yang Papa mau. Iya sayang. Sekarang kita lebih baik neneng dulu. Makasih ya, Farah, Mika. Iya Om, sama-sama. Makasih juga ya. Semangat terus ya Ra. Ya, Ra, jangan sampai kejadian ini keulang lagi ya. Sampaikan makasih Om ke Kenyo juga ya. Baik Om. Kenzo. Iya, Kenyo. Jadi dia datang ke sini, dia bicara sama Papa. Pak, aku izin sebentar ketemu Kenzo ya. Iya, sayang boleh. Farmik, gue pergi dulu ya. Iya Ra, hati-hati ya. Oke. Om, kayaknya kita juga pamit duluan ya. Iya, Ya. boleh. Kasih ya. ya. Kenzo mana ya? Kayaknya belum datang deh. Tapi ngelihat tempat ini kok aku jadi keinget sama ibu ya. Dulu kayaknya kita sering banget kesini. Jalan-jalan lewatin taman. Sekarang ibu udah gak ada. Dan sekarang rasanya kayak separuh dalam jiwaku tuh hilang. Kosong, sepi. Kalau aku yang ngisi kekosongan itu, gimana?
Ken, kok tiba-tiba ada di sini sih? Kaget ya? Maaf ya, aku terlambat. Tadi hujan dulu, aku nunggu reda. Ya nggak apa-apa. Aku juga tadi baru-baru kok di sini. Tapi BTW, kok tiba-tiba jadi ngomong aku kamu sih? Biasanya kan gue loh. Gak apa-apa, biar lebih enakan aja. Jadi, jawabannya gimana? Jawaban apaan? Iya, aku yang ngisi kekosongan di hidup kamu. Bentar deh Ken, aku gak ngerti, sumpah gak ngerti. Maksudnya apa sih? Oke, aku mungkin gak bisa gantiin ibu kamu. Tapi aku pengen jadi bagian dari hidup kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ken, jujur aku bingung dan aneh banget sama kamu. Karena baru kemarin-kemarin kamu deket sama Dira, sekarang tiba-tiba. Maksudnya apa sih Ken? Ken, kalau kamu mau jadiin aku bahan percobaan untuk nembak Dira, aku gak mau. Ini bukan tentang Dira, ini tentang kita. Aku sayang sama kamu, Tisa. Dan aku juga tahu kamu punya perasaan yang sama. Perasaan yang sama? Kamu yakin banget sih? Tahu dari mana emang? Ini. Itu kan? Kok ada di kamu? Udah, cinta punya jalannya sendiri untuk menyatukan orang yang saling mencintai. Ya ampun Ken, itu gombalan tua banget sih. Lihat dari buku puisi kuno ya. Itu banget sih. Jadi cewek es batu mau nggak jadi pacarnya pahlawan kesiangan? Mau gak ya? Yang udah sih nggak mau. Ih, gitu doang ngambek kayak anak kecil. Ngajak pacaran tapi kayak anak kecil juga sih. Berarti sekarang jadi pahlawan kesayangan dong. Geli banget ya dengernya. Udah gak usah ngebahas itu, mendingan kita jalan-jalan aja yuk. Ya ayo, tunjuk aja. Nanti aku ikut kok. Kalau kesini? Ih, cewek es batu sekarang udah bisa gombal ya. Udah, ayo. Ya udah yuk. Kok gini sih jalannya? Entah apa yang aku rasakan sekarang, rasanya seperti sedih dan bahagia bercampur aduk. Maaf ya, karena waktu itu aku nolak kamu. Walau dalam hati sebenarnya aku pengen banget buat bilang ke kamu kalau aku juga suka sama kamu. Tapi Tisa memang lebih baik buat kamu. Dia pantas buat kamu cintai. Terima kasih Ken, sudah membuat dua orang wanita Black Veil menemukan kebahagiaannya kembali. Kau buatku percaya ketulusan cinta, seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan. Guys, Kembali bersama kita. Black Veil sekarang hari ke 13. ya insya Allah besok atau pokoknya Jumat harus sudah beres semua sih. Karena hari ini Rabu udah dari kita segitu aja info. apa tuh? Nonton siapa tuh? Nonton kita. Yang dari kamu ngajak ke rumah sama sekali. Lu terus di situ. Empat. 2 tek 17.